Assalamualaikum Bu, selamat pagi Bu Ani. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, sebelum kita melakukan pasi, di sini kita akan berbincang-bincang terkait supervisi yang akan dilakukan atau praobservasi namanya Bu. Baik Bu. Baiklah Bu, observasi yang akan dilakukan kira-kira yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan nanti kira-kira apa Bu? Jadi Bu, rencananya nanti di kegiatan observasi saya di kelas 6 akan mengambil materi bab 2 mata pelajaran PKN tentang norma. Jadi dari hal tersebut nanti anak-anak diharapkan mampu mengetahui pengertian norma, kemudian macam-macam norma beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik sekali Bu. Kemudian di sini saya ingin tahu yang menjadi fokus area pengembangan yang hendak Ibu capai kira-kira apa Bu? Area pengembangan yang akan saya capai itu diantaranya adalah metode pembelajaran, kemudian keaktifan siswa, dan juga pengelolaan kelas Bu. Iya. Untuk mencapai area pengembangan ini kira-kira bagaimana strategi yang akan Ibu lakukan Bu? Ada beberapa strategi yang sudah saya persiapkan Bu. Di antaranya adalah metode diskusi, kemudian video pembelajaran, kemudian tentunya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga nanti presentasi yang akan disampaikan oleh siswa. Iya, baik Ibu. Kira-kira metode pembelajaran yang bagaimana yang akan Ibu lakukan pada saat melaksanakan supervisi nanti? Yang pertama yaitu metode diskusi, kemudian ceramah, kemudian tanya jawab dengan siswa, serta penugasan yang akan dibagikan dalam beberapa kelompok siswa Bu. Iya, sangat bagus sekali. Kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Insya Allah Bu, kalau tidak ada kendala rencananya akan dilakukan tanggal 16 Oktober tahun 2024. Oke Bu, terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak ibu hari ini? Apa kabarnya? Bersama dengan kita ini untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Setelah istirahat tadi, anak ibu sudah belajar dengan Bapak Yandra, ibu lanjutkan. Jadi sebelum ibu mulai, ibu mau kita semangat lagi, ya. Kalau ibu sebutkan semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Oke, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Bagus. Mana semangatmu? Tadi kamu tidak istirahat, sudah makan, sudah bermain dengan kawan. Kembali lagi kita masuk ke lokal. Bagaimana perasaannya hari ini? Ada senang tadi bermainnya? Ada. Alhamdulillah. Sudah kenal perutnya? Sudah. Alhamdulillah. Ada masalah tadi dengan kawan? Tidak. Bagus. Ada tadi yang mengganjal dalam pikirannya? Tidak. Tidak? Betul? Betul. Kembali belajar di lokal ini, ya. Ibu minta waktunya 5 menit saja. Silakan tutup matanya semua. Tutup matanya, tangannya boleh santai taruh di atas paha tangannya. Pahamu masing-masing. Ya, jangan ditutup pakai tangan, tutup aja matanya, pakai tangannya di atas paha. Kakinya boleh santai rileks, ya. Tidak ada yang membuka mata. Dengarkan apa-apa yang disampaikan. Baik anak ibu, apapun tadi yang kamu lalui, kamu lewati dengan teman-teman di saat bermain,
Mungkin ada tadi yang kurang enak hatinya. Sekarang kita hilangkan semua pikiran-pikiran itu. Kita fokus kembali belajar di lokal. Semangatnya dimunculkan lagi seperti tadi, semangat pagi semuanya. Tidak ada lagi pikiran-pikiran lain yang mengganggu pikiran anak ibu semuanya. Sekarang coba tarik nafasnya. Keluarkan lewat mulut. Tarik lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke, terima kasih. Silakan dibuka matanya. Tepuk tangan untuk anak ibu semua. Ada senang hatinya? Baiklah anak ibu semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, materi kita yaitu PKN. Kita akan masuk ke materi baru di bab 2 setelah kemarin kita sudah selesai ujian DIT ya, yaitu materi norma. Oke? Sebelum kita mulai, ibu mau ekspresi dulu. Tepuk 1 kali. Terus 2 kali. 3 kali. 4 kali. 5 kali. Siap belajar? Terima kasih anak ibu semuanya. Jadi tadi sudah disampaikan kalau hari ini kita akan belajar tentang materi norma. Nanti kamu akan paham apa itu norma, kemudian apa macam-macam norma beserta contohnya, dan apa fungsi norma. Ya, sebelum ibu lanjutkan, ibu mau tanya dulu. Coba siapa anak ibu yang sudah tahu tentang norma? Apa itu dengan norma? Aturan bagus. Betul itu aturan? Betul. Mungkin dulu di kelas 5 atau kelas 4 anak itu sudah juga mulai belajar tentang norma. Hari ini kita kembali mengulang materinya tentang norma. Tadi disebutkan oleh temanmu aturan. Ya? Ibu ada nyanyi ini. Mau anak ibu nyanyi? Mau. Tapi kalau penyanyi harus semangat ya? Iya. Bisa? Bisa. Hasilkan nyanyinya. Semua ikut ya? Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada eva. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Oke, baik anak ibu. Tepuk tangan untuk terus. Bagus, hebat, semuanya semangat ya. Jadi dari lagu ini bisa kita perhatikan norma adalah aturan yang berlaku. Seperti yang disampaikan oleh temanmu tadi, norma itu adalah aturan. Ada 4 macam normanya. Apa saja itu? Ada 4 norma, norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Untuk lebih jelasnya, ibu punya di sini. Nah, ini pengertian norma. Coba ibu minta siapa ya? Muna. Coba Muna baca dengan suara yang nyaring. Pengertian norma. Ayo. Berdiri nak. Ada situ aja berdiri. Katakan suara. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengingat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan tatanan dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Lanjutkan.
Silakan. Bawah. Jadi, norma adalah pedoman atau standar perilaku yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat. Dari yang dibacakan firmannya tadi, bisa kita perhatikan kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma ini adalah sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat sekelompok orang yang ada di dalam suatu masyarakat. Di mana norma ini diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Bisa kita simpulkan bahwa norma merupakan pedoman atau standar perilaku yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat. Jadi anak ibu, norma ini sebetulnya merupakan kegiatan kita sehari-hari ya, dan baik itu berupa perilaku kita, sikap kita, tingkah laku kita di dalam lingkungan masyarakat, yang mana bisa kita mulai dulu dalam lingkungan yang kecil apa? Bagus, keluarga, kemudian di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Jadi di dalam norma ini aturan-aturan isinya nak, aturan-aturan. Mana yang baik, mana yang tidak baik, yang mana norma ini semuanya harus diterima oleh lingkungan masyarakat. Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu punya satu video yang berkaitan dengan norma, kita saksikan bersama. Tolong diperhatikan ya, karena nanti setelah anak ibu memperhatikan video tersebut, ibu punya tugas nanti yang akan kamu kerjakan di dalam kelompokmu. Nah, jadi perhatikan dengan baik. Bisa ibu mulai? Bisa. Kids, ada 4 macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Jika ingin hidup harmonis, maka harus memahami aturan atau ketentuan norma yang ada dalam masyarakat. Lalu, apa saja macam norma menurut bidangnya dan contohnya ya? Yuk kita cari tahu bersama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia kids. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama, antara lain menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama. Untuk sanksi dari norma agama akan diberi setelah manusia meninggal dunia atau akhirat. Pelanggar norma agama di dunia akan menyesal hati, nggak nyaman, dan karena hukum. Norma kesusilaan. Untuk yang belum tahu, norma kesusilaan berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Selain itu, norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Contoh dari norma kesusilaan antara lain, selalu berkata jujur, mengembalikan dompet yang ditemukan di jalan kepada pemiliknya, mengerjakan ujian sekolah dengan jujur, sikap ramah bertetangga, dan menolong orang yang kesulitan. Sanksi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan adalah dikucilkan dari masyarakat. Norma kesopanan. Norma kesopanan ialah norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma yang satu ini muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan, dan mudah sembarangan, dan memotong pembicaraan orang lain. Jika melanggar, bisa mendapat sanksi sesuai adat dan tradisi yang diberlakukan atau dikucilkan dalam lingkungan. Norma hukum. Norma
dalam hidup masyarakat. Norma yang satu ini dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Contoh norma hukum antara lain wajib membayar pajak, melakukan tindak korupsi, dan membuat kejahatan, mentaati peraturan lalu lintas. Seseorang yang melanggar akan mendapatkan hukuman seperti denda atau bahkan kurungan penjara. Nah, itu tadi macam norma dan contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu ya videonya, jangan ketawa. Baik, sudah jelas? Video yang ditampilkan itu? Nah, coba tanya dulu. Siapa tadi yang sudah memperhatikan video? Siapa yang tahu tadi yang dijabarkan dalam video ada berapa macam normanya? Ada? 4. Tadi sudah dipaparkan masing-masing norma beserta contohnya. Sekarang ditanya ya, kalau seandainya kita bicara dengan sopan, kemudian tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, itu termasuk norma apa itu? Norma apa? Anak ibu di sini semuanya suka berkata yang sopan? Suka menghargai orang lain? Suka mendengar teman yang berkata kotor? Berarti kamu sudah paham tentang norma kesopanan. Berarti anak ibu juga sudah membiasakan norma kesopanan dalam dirimu. Bagus ya. Kemudian contohnya lagi, mengambil barang milik orang lain. Itu termasuk norma apa itu? Itu sesuai atau tidak sesuai itu? Hah? Mengambil barang milik orang lain sesuai? Boleh kita lakukan? Tidak, bagus ya nak. Jadi norma kesusila itu berkaitan dengan hati nurani kita. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Mengambil barang milik orang lain itu baik atau tidak baik? Apalagi contoh yang lain yang bisa kami sebutkan sesuai dengan hati nurani kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa contohnya? Siapa bisa menunjukkan contohnya? Norma kesusila. Yang lain, ayo. Siapa? Ayo nak, siapa? Contohnya yang lain? Kenapa ini? Kenapa malu? Hah? Coba ibu sebutkannya. Merusak barang milik kawan. Tadi mengambil, sekarang merusak. Itu sesuai dengan norma kesusilaan? Tidak. Anak ibu kalau dirusak barangnya oleh teman, apa? Bagaimana perasaannya? Hah? Marah mungkin atau sedih mungkin ya. Mungkin ada barang kesayangannya dirusak oleh kawan. Jadi hal tersebut tidak boleh kita lakukan. Walaupun tidak ada tertulis misalnya di lokal kita, tidak boleh merusak barang milik orang lain. Walaupun tidak tertulis, tapi anak ibu sudah tahu hal tersebut tidak boleh dilakukan. Itulah yang disebut dengan norma. Paham anak ibu? Oke. Untuk lebih jelasnya, ibu akan membagikan tugas ya. Nanti kamu boleh diskusi dengan temanmu di dalam kelompoknya. Tugasnya ada 2. Yang pertama ini 1 untuk kelompok nanti. Ada nanti ibu minta nanti perwakilan dari kelompoknya nanti untuk menampilkan hasil diskusinya. Di sini kamu memasangkan gambar sesuai dengan norma yang tepat. Pak? Ada gambar, ada macam-macam norma nanti kamu pasangkan. Kemudian tugas yang kedua, kita akan membuat catatan yang bikin anak-anak ibu senang menulisnya. Tulis di sini nanti macam-macam norma tersebut beserta contohnya. Cukup 1 saja. Kalau lebih dari 1 boleh bu, boleh. Kalau tidak dapat lebih dari 1 minimal ya. Kamu diskusikan dengan teman nanti apa contoh norma agama, apa contoh norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum ya yang sudah kita pelajari maupun yang sudah anak-anak biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini waktunya cuma 15 menit. Jadi nanti habis waktu ibu stop langsung ibu kumpul. Nah, silakan bekerja dengan baik di dalam kelompoknya, kerjasama, bantu temanmu yang belum bisa mengerjakan ini ya, sehingga nanti semua anak-anak ibu paham tentang materi kita hari ini. Bisa kita mulai? Bisa.
Ya. Apa satu lagi ya? Bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan anak mulai. Ingat waktunya cuma 15 menit. Silakan bekerja dengan baik. Ada yang mau bertanya? Warnai nanti apanya itu ya? Gambarnya itu diwarnai dengan warna yang kamu sukai. Baru nanti kita tempel di buku catatannya masing-masing. Nama kelompok di situ. Usahakan sampahnya tetap di atas meja, jadi nanti kita minta mengumpulkan dan membuang sampah ya, jangan sampai berserakan di bawah meja.
Anak ibu yang menempel, Bapak perhatikan ini. Setelah kamu lipat nanti tempel di buku seperti ini ya. Tempel bagian belakang saja, ini tetap kelipat nanti dan isinya bisa kamu tarik di bawah. Bisa itu? Ayo. Kelompok yang sudah siap boleh membersihkan mejanya, sampahnya boleh dikumpul, boleh dibuang keluar. Bukan satu ya, yang lain pastikannya. Baik, karena itu waktu kita habis. Silakan yang belum selesai menempel boleh taruh aja dalam bukunya dulu ya. Kumpulkan aja dulu sampahnya itu kita yang mejamu itu. Simpan alat tulis. Alat tulis disimpan. Ayo, alat tulisnya disimpan. Dalam hitungan 5 tidak ada lagi alat tulis di atas meja. 1, 3. Ayo. Tidak ada lagi yang menulis. 4. 5. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kelompok 1 siap? 2. Siap. 3. Siap. 4. Siap. 5. Siap. 6. 6. Oke, baik anak ibu. Sekarang kamu kan sudah selesai mengerjakan di kelompoknya masing-masing. Ibu ingin minta beberapa perwakilan dari kelompoknya untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan. Kira-kira kelompok berapa yang bisa maju ke depan? Ayo, yang berani. Yang berani nanti akan ditambah menjadi kelompok. Yang kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan lawan. Beserta yang satu lagi kena yang tadi yang itu aja. Bawa aja itu. Belum ditempel tapi sudah siap. Yang lain coba perhatikan. Nanti kalau seandainya ada jawabannya yang tidak sesuai atau bisa kamu tambahkan, boleh kamu tambahkan. Ya? Oke, kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Hadapnya ke depan. Taruh. Tak ada lagi yang bekerja, anak udah selesai. Nah, perhatikan temanmu menyampaikan hasil diskusinya. Silakan bawa. Ini dulu. Ya, ini dulu ya. Kamu perhatikan punyamu dalam kelompok apakah sesuai atau ada yang perlu kita perbaiki bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, perhatikan gambar di bawah ini. Dalam
sesuai dengan norma yang diharapkan. Sekarang tugas yang kedua, silakan bawa. Contoh norma agama. Perintah untuk menyayangi semua ciptaan Tuhan. Sama anak ibu. Sama. Ada yang bisa menambahkan kelompok lain yang berbeda? Bagus. Surat berdoa. Aturan berdoa. Betul itu? Betul. Ayo silakan. Contoh norma kesopanan. Aturan tentang berkata-kata halus atau kasar di lingkungan masyarakat. Ada yang sama dengan kelompok 1? Ada. Yang tidak sama coba tambahkan. Kelompok 3, apa lagi tambahannya? Aturan tentang Berpakaian, bagus. Kelompok yang lain? Bagus. Kelompok 6. aturan bertamu. Aturan bertamu ke rumah orang lain. Anak ibu kalau bertamu itu boleh kita masuk nyelonong ke rumah orang? Ya. Harus apa yang pertama? Ya, ucapkan salam. Lanjutkan. Contoh norma kesusilaan. Tidak menunjukkan sikap yang menyakiti perasaan orang lain. Ada yang sama? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Peduli pada peraturan lalu peduli pada penderitaan orang lain. Peduli pada penderitaan. Berarti ada orang yang mengalami kesulitan, kita peduli. Apa yang kita lakukan itu kalau peduli? Menolong. Bagus. Lanjut nak. Contoh norma hukum. Larangan melakukan kejahatan di dalam masyarakat. Bagus. Ada yang bisa menambahkan? Kelompok lain, kelompok Ulia, silakan. Menaati peraturan lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas. Oke, apa lagi yang lain? Masih kelompok 3. Larangan melakukan pembulian atau pelecehan. Pembulian itu dalam bentuk apa, Anak Ibu? Coba siapa bisa mencontohkan? Membuli. Kita? Mengejek orang lain. Anak ibu suka kalau diejek oleh orang lain? Tidak. Berarti orang lain juga tidak akan merasa suka apabila kita mengejek. Nah, jadi salah satu norma yang harus kamu biasakan dalam pergaulanmu dengan teman yaitu tidak boleh mengejek orang lain. Kadang-kadang masalah yang timbul itu hanya masalah kecil dimulai dari mengejek sehingga nanti muncul masalah besar. Jadi anak ibu semuanya tidak boleh melakukan hal yang demikian. Setuju ya? Oke, terima kasih kelompok 1, tepuk tangan untuk bawah. Baik anak ibu, mungkin kegiatan untuk LKPD-nya kita cukupkan. Tadi sudah ditampilkan apa jawabannya dan sudah ditambahkan dengan kelompok yang lain. Ibu sangat senang sekali, anak ibu ternyata sudah mampu, sudah bisa mengisi tugas yang sudah Ibu berikan dan semuanya paham tentang materi kita. Bisa kita simpulkan yang pertama tadi apa itu pengertian norma? Aturan. Bagus. Aturan yang berlaku di masyarakat. Ada 4 tadi macam norma, apa saja itu? Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Bagus. Ada 4 macam. Anak ibu juga tadi sudah tahu apa saja contoh-contohnya. Ibu berharap kamu sudah mengetahui, sudah memahami materi kita sehingga nanti dalam kehidupannya sehari-hari kamu bisa melaksanakan atau menerapkan hal tersebut. Karena ibu berharap semua anak ibu khususnya lokal 6B ini perilakunya sesuai dengan norma-norma yang sudah kita jalankan dalam kehidupan di masyarakat, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Oke, ada yang mau bertanya? Paham semua? Terima kasih anak ibu semuanya. Ada senang belajar hari ini? Betul? Ada paham materi kita hari ini? Terima kasih anak ibu semuanya atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang atau yang salah dari ibu mohon maaf. Ibu cukupkan kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Bu Anis.
melakukan observasi. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah saya lega Bu, saya lebih bersemangat lagi. Kira-kira dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi, ada kan rasa masih pas atau kurang pas atau sudah berhasil? Saya rasa masih kurang Bu, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi, khususnya saya ingin membuktikan lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Oke Bu, kira-kira bagaimana cara Ibu meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi? Untuk meningkatkan pembelajaran diferensiasi, tentunya saya harus menambah ilmu saya Bu. Salah satunya dengan mengikuti pelatihan mandiri di PNM, kemudian juga mencari sumber-sumber lain yang bisa saya pelajari secara mandiri seperti di sosial media, Ya. seperti TikTok, YouTube, dan tentunya berkolaborasi dengan guru penggerak yang ada di sekolah ini dan tentunya dengan ibu sendiri. Luar biasa sekali kelihatannya Ibu Ani ini nampak bersemangat untuk meningkatkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah salah satu kegiatan yang paling baik untuk ditingkatkan sebagai kita sebagai seorang guru. Nah, terima kasih ya Ibu Ani untuk kedepannya. Semoga kita sebagai guru menjadi lebih baik lagi dalam meningkatkan proses pembelajaran sehari-hari. Amin. Terima kasih Bu.